Penyebaran virus corona memang tidak pandang bulu. Banyak selebriti maupun keluarga selebriti yang sudah terpapar virus ini hingga harus menjalani isolasi mandiri atau dirawat di rumah sakit. Ini tentu menjadi ujian berat bagi yang mengalami. Dan ujian inilah yang dirasakan oleh Kartika Putri. Beberapa waktu lalu, istri Habib Usman ini mengumumkan berita kurang mengenakan di mana ibunda tercintanya dinyatakan positif corona. Ia pun sempat mencari donor plasma konvalesen bergolongan darah A resus positif untuk ibunya. Melalui Zoom call, Kartika Putri didampingi suami tercinta Habib Usman menjelaskan kondisi terkini ibunya. Sebelumnya kita berdua memang keadaannya kita lagi nggak di Jakarta, jadi kita lagi ada di Bali, mama itu ada di Jakarta gitu. Mama memang nggak kemana-mana, cuman memang mama sempat menerima tamu di rumah beliau. Setelah terima tamu di rumah beliau merasa report ke kita ya kalau badannya nggak enak badan, kalau beliau merasa demam pada saat itu, kalau saya tidak salah di tanggal 30. Di tanggal 29 udah merasakan, tanggal 30 mama akhirnya cek mandiri di rumah dengan menggunakan waktu itu hanya swab. Namun dinyatakan pada saat itu hasil swab mama positif. Di hari kedua mama sudah mulai mengalami sesak nafas. Akhirnya kita mama nggak mau ke rumah sakit saat itu dikarenakan mama maunya dirawat di rumah. Akhirnya kita sediakan oksigen, juga ada yang mengawasi juga, dokter dan juga perawat yang mengawasi. Obat-obatan juga masuk terus dan beberapa obat-obatan lain ya. Tapi pada saat itu saturasi mama sudah mulai turun rendah gitu, tapi tidak terlalu rendah, waktu itu hanya 96 dan 96, 97, 98, 97 turun lagi 96 sampai di 95. Iya, nah akhirnya mama waktu itu dari oksigennya 60% sampai akhirnya ke 100% gitu bantuan oksigen. Oksigen itu pada saat itu ibu saya sangat sulit mencari oksigen. Sampai akhirnya harus keliling Jakarta, dapat di pinggiran Jakarta, itu pun kondisinya banyak sekali oknum-oknum ya. Kami jujur dengan situasi kayak gini, saya juga berpikir ibu saya dan saya memikirkan orang lain gitu. Yang kami sedih adalah di saat kondisi banyak orang yang membutuhkan oksigen, justru harga oksigen itu sangatlah mahal. Kita juga berpikir tidak semua orang ada di posisi beruntung untuk bisa dapat dengan mudah gitu. Jadi pada saat itu ya udah kita alhamdulillah dapat oksigen, tapi dengan melihat saturasi mama sempat waktu itu sampai turun di 89, saya telepon dokter, beberapa dokter paru juga, dan harus diputuskan untuk mama mencari rumah sakit. Kondisi mencari rumah sakit itu teman-teman juga mungkin ini buat semuanya ya. Kami juga sangat sulit dan gak gampang. Kami juga mengalami kok situasi yang nomor antrian rumah sakit 200 sekian, lalu ditolak di rumah sakit karena memang kondisi rumah sakit sangatlah penuh gitu ya. Jadi untuk teman-teman tidak semudah itu ibu saya langsung dapat rumah sakit. Sangat-sangat sulit, kita sampai ke keliling rumah sakit, cari rumah sakit mana yang bisa untuk menerima karena kondisinya betul-betul lagi menurun. Dan juga kita waiting list, tapi qadarullah dan sampai waiting listnya ada yang sampai 100, 200, ada sampai 80. Sampai suruh nunggu dulu ada di angka 25. Itu bukan rawat inap ya, tapi IGD. Itu masih IGD. Yang kondisi paru-paru mama memang sudah penuh dengan virus COVID itu. Nah makanya ya prosesnya cepat sih, mama masuk rumah sakit tanggal 4, tanggal 5 itu mama harus pakai NF-NK, lalu naik lagi ke NIF, lalu akhirnya karena saturasi mama nggak membaik, akhirnya sekarang mama kondisinya menggunakan ventilator dan mama tidak disadarkan atau diintubasi guna untuk pengobatan yang maksimal. Saya memutuskan dan pihak keluarga untuk mengikuti terapi plasma darah. Alhamdulillah sekali saya juga mengucapkan terima kasih yang sangat besar untuk teman-teman yang membantu sahabat kami, teman-teman juga teman-teman public figure, banyak sekali yang membantu dalam pencarian plasma darah untuk mama. Dan alhamdulillah ini kita dapetin 4
kantong darah dari beberapa pendonor dan satu kantong darah dari pihak PMI. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Jadi mama insya Allah sore ini akan dilakukan terapi plasma darah. Penyakit apapun ya, mama dalam keadaan yang sehat. Cuman memang mama dalam kondisi yang obesitas atau kelebihan berat badan. Nah itu yang memang cukup buruk untuk orang yang terpapar COVID gitu, untuk masalah penyembuhannya juga. Dan dengan adanya terpapar itu semakin luas di paru-parunya mama, sehingga mama yaitu baru pertama kali kena serangan jantung dan pengentalan darah, tetapi pengentalan darahnya tidak tinggi gitu. Kemarin kan alhamdulillah sampai 90, hari ini 87. Saya berharap doain semuanya biar saturasinya naik lagi sampai di angka normal dan sampai 100% insya Allah, karena bantuan dengan alat itu bisa sampai 100%. Ya kondisinya mama masih tidak sadarkan pastinya, karena memang mama diintubasi untuk penggunaan ventilator, jadi kondisinya memang masih tidak sadarkan. Untuk saturasi masih belum stabil. CT mama juga yang pada saat kita cek pertama CT-nya di 21, hari ini CT-nya malah menurun di angka 15. Itu kondisi mama saat ini sih, makanya saya mohon doa dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan mama bisa melewati fase-fase kritis mama dan mama bisa kembali ke kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terakhir yang bikin aku sedih karena memang sebelum diintubasi, mama yang tadinya nggak mau makan, mama yang tadinya sulit untuk makan karena sesak, setiap kali mama makan lepas oksigen memang saturasinya menurun gitu. Tapi yang saya paling sedih ya karena sebelumnya pihak rumah sakit kan memberi video kepada kami keluarga. Pada saat mama sebelum diintubasi itu mama dalam keadaan yang semangat luar biasa, mama dalam keadaan yang mau makan. Tapi karena kondisinya, tapi qadarullah gitu, karena saturasinya terus menurun. Jadi pada saat itu yang bikin saya hancur adalah ketika saya melihat terakhir kali saat ini ya, karena saya yakin mama saya pasti sembuh. Terakhir kali saya melihat mama diintubasi, sebelum diintubasi, beliau masih sangat sadar, beliau masih respon yang baik. Itu yang paling yang selalu saya putar ulang-ulang videonya mama gitu. Satu pesan mama juga kemarin waktu sebelum diintubasi, saya masih ada di Bali gitu, mama cuma pesan nak pulang gitu. Itu aja sih, makanya saya langsung pulang ke Jakarta. Ya jadi kalau tadi tanya kondisi mama, jadi aku tuh memang di Bali. Yang aku sesalkan adalah mama aku kan hampir 1 bulan di Bali gitu. Dari seminggu aku di Bali tuh mama selalu bilang pulang nak, pulang gitu, minta aku pulang. Cuman aku bilang mah kondisinya anak-anak lebih bagus di Bali, mereka bisa mengekspor alam, mereka bisa bermain, karena kalau di Jakarta kita cuma di rumah aja, kita ngeliat anak kurang bisa mengeksplor gitu. Terus beliau selalu bilang ya, Kalisa kapan pulang? Nah pada saat beliau sudah terpapar COVID dari hari pertama, beliau kirimkan beberapa video yang mungkin saya nggak bisa share karena beliau nggak menggunakan hijab gitu. Itu suaranya beliau cuma minta pulang, Kalisa doain Oma ya, biar Oma cepat sembuh, biar Oma bisa cium Kalisa gitu. Beliau juga minta saya pulang gitu, selalu bilangnya pulang ya gitu. Pada saat itu kakak saya juga lagi di Bali dan kakak saya pulang duluan. Saya juga mikir kalau mau pulang dengan kondisi PPKM ini kan sangat sulit gitu, apalagi saya bawa semua anak-anak. Tapi karena memang sebelum diintubasi permintaan mama pulang, jadi saya usahakan bagaimana caranya, akhirnya kami paksakan kami pulang ke Jakarta gitu. Kami tahu semua yang terjadi pasti atas izinnya Allah, atas kehendaknya Allah. Cuman sebagai manusia biasa, saya mungkin belum siap dalam kondisi dan keadaan seperti ini, di mana memang cepat sekali proses penurunan kesehatan mama, itu dari mama yang bisa berkomunikasi sampai sekarang mama harus tidak disadarkan. Harapan kami juga kami tetap menunggu, kami cuma bisa bersabar menunggu sampai pihak rumah sakit memiliki waktu dan kesempatan untuk
memperkenankan kami untuk Zoom atau video call dengan mama agar mama bisa dengar suara anak-anaknya, cucunya, adik-adik dan kakaknya dan bantu-bantunya. Itu sih buat saya.